hari ini, Bang Safi Salih. Saya pernah mengalahkan Indonesia, tapi sekarang saya dukung Indonesia kerana layak lolos ke Piala Dunia. Jadi kini fans Malaysia demo, Safi Salih ngamuk, Vietnam ribet sendiri, Thailand kasih warning. Ultras Malaysia gerudu kantor FAM, gagal lampaui timnas Indonesia, amarah pecah di Bukit Jalil. Kuala Lumpur, 22 Juli 2025, suasana panas membara di Kompleks Wisma FAM, Bukit Jalil, Senin malam, 21/7, saat ratusan supporter fanatik sepak bola Malaysia yang tergabung dalam kelompok Ultras Malaya menggelar aksi protes besar-besaran. Mereka menyalakan flare, membentangkan spanduk bernada kritik tajam, dan meneriakan yel-yel tuntutan mundur terhadap jajaran pengurus Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Pemicunya tak lain adalah kegagalan timnas Malaysia U23 di ajang Piala AFF U23 2025 yang baru saja berlangsung. Lebih menyakitkan lagi, rival utama mereka, timnas Indonesia U23, justru melaju mulus ke babak semifinal dan menjadi kandidat kuat juara turnamen. Fakta bahwa Malaysia kembali tersingkir di fase grup untuk tahun ketiga berturut-turut menjadi pukulan telak bagi supporter dan publik negeri jiran. Teriakan, "Kami malu, Indonesia melesat, kami tersungkur." Sorry untuk Malaysia, mohon maaf ya, pulang duluan ke kampung halamannya, karena this is Indonesia, King ASEAN. Okey, apa pun aku ucapkan tahniah kepada Indonesia yang layak pergi ke semifinal. Jadi kita pun berkongsi mata seri. Jadi good luck Indonesia. Bye-bye. Okey guys, tamat sudah perlawanan di antara Malaysia dan juga Indonesia. Okey, yang berkesudahan dengan 0-0. Hasrat Indonesia untuk membenam Malaysia daripada awal permainan jelas terpampang. Okey, dalam kaca TV, kalau korang perhatikan, fan-fan semua dengan spanduk dia, ini tentang harga diri. Okey, ternyata malam ni gagal. Hasrat Indonesia sebenarnya memang orang pulang kampung gitu kok. Kalau korang tengok daripada mula, semangat pemain Indonesia begitu berkobar-kobar untuk membenam pasukan Malaysia tau. Termasuk Eric Thohir sekali kan, kau tengok muka dia berkobar-kobar. Dalam aksi yang berlangsung sejak pukul 20 waktu setempat, para supporter tampak membawa poster bertuliskan, "Kami malu, FAM gagal total. Kalau tak bisa lampaui Indonesia, letak jawatan sekarang. Mana maruah bola sepak Malaysia?" Beberapa flare merah dan kuning menyala di depan gerbang FAM, sementara aparat kepolisian berjaga untuk menghindari kekacauan. Meski tidak terjadi kericuhan fisik, suasana sangat tegang. Pihak FAM sendiri belum memberikan pernyataan resmi saat aksi berlangsung. Seorang koordinator aksi dari kelompok Ultras Malaya, yang hanya menyebut namanya sebagai Rizal, menyatakan kepada media, "Sudah cukup. Tahun demi tahun kami disajikan kegagalan. Indonesia, yang dulu kami anggap selevel, kini terus berkembang. Mereka ke semifinal Piala AFF U23, kami malah pulang dengan kepala tertunduk. Ini bukan sekadar soal kalah, ini soal kehilangan arah." Kegagalan di Piala AFF U23, titik puncak frustrasi. Malaysia tergabung di grup A bersama Vietnam dan Myanmar. Setelah hanya meraih hasil imbang melawan Myanmar dan kalah telak dari Vietnam 0-3, Malaysia resmi tersingkir. Lebih pahit lagi, performa tim terlihat tidak berkarakter, dengan strategi yang dianggap ketinggalan zaman oleh para analis sepak bola lokal. Kontras dengan performa Malaysia, timnas Indonesia U23 menunjukkan kebangkitan luar biasa. Setelah mengalahkan Filipina dan Thailand, Garuda Muda dipastikan lolos ke semifinal dengan gaya yang meyakinkan. Media Malaysia pun tak bisa menutupi rasa frustrasi dengan membandingkan pencapaian dua negara ini. Dalam tajuk utama harian Metro, tertulis, "Indonesia terus terbang, Malaysia tergagap di tanah sendiri." Banyak netizen Malaysia bahkan secara terbuka menyatakan kekaguman terhadap program jangka panjang yang diterapkan PSSI bersama pelatih Shin Tae-yong, yang dinilai sukses membangun fondasi skuad muda Indonesia. Kemarahan Ultras, akumulasi bertahun-tahun. Kemarahan Ultras Malaya bukan semata karena hasil di Piala AFF U23 tahun ini. Ini adalah akumulasi dari rangkaian kegagalan di berbagai level usia. Dalam 5 tahun terakhir, Malaysia hanya 1 kali mencapai semifinal di ajang regional, sementara Indonesia mencatat kemajuan stabil termasuk menjuarai SEA Games 2023 dan mencapai final AFF 2024. Dulu kita anggap Indonesia musuh seimbang. Tapi sekarang, jujur kami harus akui mereka sudah 1 level di atas.
Bukan karena kita kekurangan pemain, tapi sistem kita rusak. FAM hanya tahu konferensi pers, tanpa tindakan nyata, ujar Farid, seorang penggemar yang ikut aksi. FAM diduga akan gelar rapat darurat. Sumber internal yang enggan disebut namanya mengungkap bahwa Presiden FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin, telah memanggil rapat darurat untuk membahas dampak dari protes supporter dan rencana evaluasi total program pembinaan U23. Tekanan sangat tinggi. Ini bukan lagi isu biasa. Pihak federasi sedang mempertimbangkan pembentukan badan independen evaluasi teknis. Bahkan kemungkinan penggantian pelatih U23 juga sedang dibahas, kata sumber tersebut. Saat ini pelatih U23 Malaysia, Ella Farasan, menjadi sorotan utama. Strateginya dianggap tidak mampu menjawab dinamika permainan modern, apalagi saat harus menghadapi tim-tim seperti Indonesia dan Vietnam yang tampil lebih atraktif dan agresif. Reaksi media sosial, gelombang sindiran dan rasa iri. Di media sosial, tagar letak jawatan FAM dan Kami Malu sempat trending di Malaysia. Banyak komentar mengungkapkan rasa iri atas pencapaian timnas Indonesia U23. Dulu kita sering ejek Garuda, sekarang mereka tinggalin kita jauh. Lihat pemain muda mereka, semua siap tempur dan confident. Malaysia main lambat, macam tahun 1990-an. Lihat Indonesia, cepat, pressing tinggi, dan ada identitas jelas. Seorang pengguna Twitter bahkan menulis, mereka, Indonesia, punya Marcelino, Witan, Pratama Arhan. Kita punya, siapa? Mana hasil akademi kita? Indonesia tanggapi dingin, fokus ke juara. Sementara itu, dari pihak Indonesia, tidak ada pernyataan resmi menanggapi kehebohan di Malaysia. Pelatih Shin Tae-yong dan para pemain tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi semifinal. Namun beberapa pemain sempat menyukai unggahan yang membandingkan grafik prestasi kedua negara, isyarat diam yang terasa menyengat. Warganet Indonesia sendiri menyambut berita protes di Malaysia dengan berbagai reaksi. Ada yang mengejek, tapi banyak pula yang mengingatkan untuk tidak jemawa. Hari ini kita di atas, tapi kerja keras jangan berhenti. Biar hasil yang bicara. Kesimpulan, krisis kepercayaan di negeri jiran. Apa yang terjadi di depan kantor FAM adalah cermin dari krisis kepercayaan publik terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia. Ketika rival abadi seperti Indonesia mulai menatap puncak dan mencatatkan prestasi konsisten, Malaysia justru masih terjebak dalam lingkaran masalah internal dan ketidakjelasan visi. Jika tidak segera ada perubahan menyeluruh, dari pembinaan akar rumput, pengembangan pelatih, hingga struktur kompetisi, bukan tak mungkin jarak antara Malaysia dan Indonesia akan semakin jauh dalam 3-5 tahun ke depan. Ultras Malaya telah bersuara lantang. Kini bola ada di tangan FAM. Apakah akan mendengar dan berubah, atau tetap tenggelam dalam retorika kosong?